Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, kita jumpa lagi. Sahabat semua, ada sebuah video dari negeri jiran kita Malaysia yang menampilkan seorang profesor yang mana dia menginginkan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi Malaysia. Bahkan dia mengusulkan kamus bahasa Indonesia dirubah menjadi kamus bahasa Nusantara. Video ini dari channelnya The Wanderer. Silakan dikunjungi channelnya, jangan lupa ditonton dan jangan lupa di subscribe. Seperti apa pernyataan kontroversi dari seorang profesor Malaysia ini? Langsung saja kita saksikan videonya berikut ini. Malaysia mesti berani mengakui bahawa kita kena ubah bahasa kita. Kita kena ambil kamus besar bahasa Indonesia itu, kita tukar kulitnya jadi kamus besar bahasa Nusantara. Dalam sebuah diskusi, tokoh Malaysia mengemukakan pandangan kontroversial bahwa Malaysia harus berani merubah dan ganti kulit kamus bahasa Indonesia menjadi kamus bahasa Nusantara. Tapi nyatanya, sebagian warga tetangga lebih suka pakai bahasa Inggris. Usulan ini dinilai sebagian pihak sebagai upaya memperluas klaim budaya dan pengaruh Malaysia. Ketuk pekat sakti ini supaya kerjasama Malaysia-Indonesia ini akan lebih diperkukuh. Saya nak dua perkara berlaku. Pertama, kita mesti menerima bahasa Indonesia itu sebagai bahasa rasmi kita. Untuk Malaysia, untuk Brunei dan untuk negara Indonesia juga. Tidak mungkin kita boleh rapat dengan Indonesia kalau kita terus bercakap dengan bahasa yang lain. Orang Malaysia ni dia suka cakap Indonesia. Kalau kita bawa di Jakarta, belum turun kapal terbang, dia dah tak cakap Melayu dah, dia dah cakap Indonesia. So rasa bahasa Indonesia itu sangat universal. Jadi kita boleh terima. Sedangkan di Indonesia pun bahasa Indonesia itu sesuatu yang formal. Kalau saya pergi Yogyakarta, mereka tak cakap sesama mereka bahasa Indonesia, mereka cakap Jawa kan. Tapi bahasa Indonesia itu kita kena terima. Malaysia mesti berani mengakui bahawa kita kena ubah bahasa kita. Kita kena ambil kamus besar bahasa Indonesia itu, kita tukar kulitnya jadi kamus besar bahasa Nusantara. Kita kena cakap bahasa yang sama. Kita tidak boleh jadi hero kampung dalam suasana dunia yang sedang sangat maju sekarang. Oh, aku penulis yang hebat di Malaysia, tak ada makna. Kita kena bangunkan Indonesia, Malaysia, Brunei, South Thailand sekaligus. Sekaligus baru boleh menjadi. Ini untuk generasi yang akan datang. Dengan adanya internet, budak-budak kita sudah sangat familiar dengan bahasa Indonesia. Dan saya rasa perkara ini tidak mustahil. Di sekolah pun budak-budak dah cakap bahasa Indonesia sekarang. Kalau di Damansara, mereka juga cakap bahasa Korea. Korea. Kalau di Damansara tu mereka dibesarkan oleh bibit-bibit dari Indonesia. Kawan-kawan mereka orang Indonesia, jadi mereka bercakap bahasa Indonesia. So itu penting. Saya ingat kita kena beranilah buat langkah ini. Ambil bahasa Indonesia yang sedang dituturkan oleh 300 juta manusia itu sebagai bahasa kita. Yang orang kata mana identiti kita? Forget about identity. Ini dunia yang sangat besar sekarang. Dunia sudah ni ya. Itu yang pertama, kita kena ubah bahasa kita. Yang Ya, jadi sahabat semua ya, satu sisi mungkin saya setuju ya, usulan profesor ini yang mengatakan bahwa bahasa Indonesia kudu dijadikan sebagai bahasa resmi di Malaysia. Dan pemikiran profesor ini sebenarnya sudah melampaui zaman ya, karena video ini video lama bukan video baru ya. Hari ini pernyataan dari profesor Malaysia ini membuktikan bahwa pengaruh bahasa Indonesia di dunia ini betul-betul sangat hebat, betul-betul sangat luas ya. Kenyataannya hari ini bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa UNESCO. Artinya, dalam sisi lain saya melihat bahwa profesor ini sudah membayangkan bahwa pengaruh bahasa Indonesia ini betul-betul mampu menginspirasi banyak generasi-generasi yang ada di semenanjung Melayu, bahkan negara-negara yang ada di dunia ini. Sehingga pemikiran-pemikiran untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Malaysia, kemudian wacana atau ide dia ingin menjadikan kamus bahasa Indonesia menjadi kamus bahasa Nusantara, itu memang sudah diprediksi sebelumnya dari melihat gejala-gejala dan fakta dari penutur-penutur yang selalu bertambah setiap tahunnya. Jadi satu sisi saya setuju, tapi ketika
dia seolah-olah ada kesan ingin mengklaim bahasa Indonesia itu menjadi kamus bahasa Melayu. Itu yang mungkin saya secara pribadi tidak setuju ya akan keinginan atau ide dari profesor ini ya. Kedua, kena ada banyak interaksi fizikal antara Malaysia dengan Indonesia. Kerajaan mesti bagi ITBM 100 juta setahun untuk menyokong kegiatan kita nak pergi di Indonesia. Ya. Ini butuh kita dana ada lah ya. duit kita sendiri. Kalau bagi jemaah 100 juta setahun, something will happen. Something will happen. Kita boleh pergi ke Indonesia, orang Indonesia boleh datang kemari. Itu cara kedua untuk melaksanakan integrasi yang bagus ini. Terima kasih. Okey, dua. Kalau saya ada soalan susulan yang banyak di situ, tapi dia akan membawa kepada polemik yang saya perlu 1 jam lagi. Tapi kawan-kawan wartawan ni dah geleng-geleng kepala banyak ni. Sila. Saya bila soalan tu timbul, saya tengok wartawan je, saya tahu. Silakan Hafizah. Assalamualaikum. Saya tidak begitu bersetuju dengan. Tak perlu begitu, tak bersetuju je sebut. Tidak bersetuju. Sebab saya melihat ada kepentingan di situ. Maksudnya tadi Prof bercakap Prof ada satu syarikat yang di Indonesia untuk menterjemah buku. Jadi saranan tadi nampak begitu sedikit berkepentingan lah dan tidak nasionalis. Di mana kepentingannya? Sekarang saya ada masalah sebab saya kena terjemahkan buku kan. Kalau saya tidak melihat kami sebagai orang komersial lah di Indonesia pun kita buat e-sastra management enterprise bukan syarikat kami tahu. Itu milik kawan-kawan kami di Indonesia. Kita buat di Malaysia, mereka buat di Indonesia. Bukan saya punya syarikat itu Cuma kami sister company. Misalnya ini buku dari buku puisi orang Patani ni. Saya yang uruskan, kawan saya di Indonesia terbitkan. Macam ni lah kita nak kerjasama. Ini kita pergi Patani, orang Patani tak boleh baca sebab mereka belajar bahasa Melayu dengan Jawi. Mereka tak boleh baca ini. So kita ambil satu bahasa yang common. Kalau tak, kita tak akan pergi jauh. Kita akan statik seperti ini. Saya nak beralih kepada Ibu Susi. Kalau Ibu Susi melihat apakah, saya tak pasti, mungkin saya bias kerana saya dari Malaysia dan konteks pasaran ni Malaysia. Kelihatannya macam penerbit dan karyawan Malaysia ini bergulat untuk memasuki pasaran Indonesia kerana saiznya yang menawarkan pulangan yang jauh lebih baik berbanding sini. Justru kelihatan seperti sebaliknya tidak berlaku tidak penting untuk pemain-pemain Indonesia memasuki pasaran kita yang sudahlah 30 juta, membaca bahasa Melayunya pula hanya 10 juta, yang membeli bukunya pula hanya 1.5 juta dan bukunya pula ada 18,000 judul setahun. Jadi ia menjadi satu pasaran yang sangat tidak seksi kepada pemain-pemain Indonesia. Apakah benar pemerhatian saya? Ya, kalau menurut saya memang kita nggak bisa apple to apple membandingkan. Tapi sebelum itu saya merasa tersanjung juga ya. Kalau misalnya mau seperti beliau tadi sampaikan gitu loh, bahwa bagaimana menyediakan bahasa Indonesia gitu kan. Sebagai bahasa resmi. Menurut saya sih bukan masalah seksi dan tidaknya gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang sastra atau buku apapun gitu, kita nggak bisa bicara tentang komersial doang gitu ya. Kalau kita bicara sastra, di situ ada nilai-nilai yang ingin dibangun gitu oleh oleh bangsa itu, oleh penerbit itu. Nggak mungkin kalau penerbit juga menerbitkan buku-buku yang sesukanya. Seperti ITBM kan orang sudah jelas tahu gitu loh. Saya pun juga tahu, oh ITBM ini kelasnya di sini, bukunya seperti ini dan sebagainya. Nah itu kalau misalnya lebih dalam lagi, apakah Indonesia tenang-tenang saja gitu ya? Ya saya nggak bisa juga mengatakan tenang-tenang saja, tapi kalau saya pribadi misalnya dipaksa untuk belajar bahasa Malaysia gitu secara kusuk gitu secara ini, saya kan butuh waktu juga gitu kan, apalagi generasi di bawah saya, jadi agak sulit juga gitu ya mungkin. Tapi kalau misalnya kita yang masuk gitu ya, mereka membaca dengan bahasa Indonesia seperti yang tadi Tom sampaikan, menurut saya itu juga peluang yang cukup seksi banget. Sekarang ada 700 etnik di alam Melayu. Artinya bahasa Melayu itu merentas. Tidak kira itu orang Aceh,
orang Minangkabau, orang Tidore, orang Manado, orang Sunda, Jawa dan sebagainya. Semua benang di bawah konsep yang dikatakan bangsa Melayu. Yang diaspora itu tadi. Kewujudan Melayu di Afrika Selatan, di Sri Lanka, di Kampuchea, di Laos, di Vietnam, dan sekarang sudah merata di Suriname juga, Suci. Jadi artinya konsep Melayu sekarang ini. Jadi sahabat semua ya, kita dengar dulu ya penjelasan dari seorang profesor juga ya. Ya mungkin kalau kita lihat dari wajah beliau, mungkin beliau cukup senior ya di Malaysia ya. Harus diangkat begitu rupa supaya Melayu itu dilihat sebagai bangsa besar. Maka itu saya suka menggunakan istilah Melayu Mahawangsa, iaitu Melayu bangsa besar. Semalam saya cari phone number Khazanah Nasional untuk saya nak maklum yang kita nak hantar memorandum. Banyak kali telefon tak dapat. Pagi tadi baru dapat kat Jan call dapat. Tapi yang sedihnya, sepanjang saya cuba dari semalam sampai pagi tadi, mesin yang jawab dalam bahasa Inggeris sepenuhnya. Saya tengok ini takut page Inggeris, saya pergi ke page BM. Yang jawab nombor yang sama juga, bahasa Inggeris juga. Saya buat video di Jalan MB berkaitan dengan signboard restoran-restoran yang pakai bahasa Mandarin sepenuhnya, sampai 500,000 view dalam saya punya TikTok. Dan kecoh isu ni semua. Dibikin ambil tindakan apa semua. Kita marah kat restoran-restoran, tapi JSC, agensi kerajaan pun tak hormati bahasa Melayu. Ini cukup sedih. Tadi saya cuba KWSP, Alhamdulillah, bahasa Melayu dulu. Bahasa Inggeris nombor 2. Tapi sepanjang hubungan dengan Khazanah Nasional, semuanya dalam bahasa Inggeris. Apa luar negeri terlalu sangat ke telefon? Lokal tak ada telefon Khazanah. Telefon Jepun sekarang, kalau ada syarikat macam Khazanah di Jepun sekarang, cuba telefon sekarang. Pastinya bahasa Jepun dulu. Hong Kong ke, Korea ke, China ke, Malaysia ni lebih-lebih sangat. Saya bercakap ni kerana perjuangan perkasa memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan nombor 2 selepas memperkasakan ke Islam agama persekutuan. Nombor 3 baru kita sebut raja-raja Melayu. Kalau tak ada bahasa, tak ada Melayu. We have 5 dimension. Pertamanya, dekolonisasi paradigma sejarah. Kedua, dekolonisasi paradigma wilayah. Ketiga, dekolonisasi paradigma identitas. Keempat, dekolonisasi paradigma bahasa. Kelima, dekolonisasi paradigma budaya dan warisan. So 5 dimensions: decolonization of history, territory, identity, language, as well as culture and heritage. So 5 dimensions of decolonization. And the reunion of Malay Archipelago, itu nama geografinya, Melayu Archipelago. Dan Nusantara itu sebagai satu habitat bangsa bahari, bangsa maritim ya. Dan bagi kita hubungan tanah samudera itu sangat penting. Justru konsep homeland kepada kita ialah tanah airku. Itu ada dalam lagu Indonesia Raya juga ada. Dan jadi kita ni orang bahari, apa namanya ni, Sumpah Palapa itu yang datang dari Majapahit itu. Jadi ini melintas bahasa Indonesianya, melintas pulau-pulau ya. Mereka berpendapat bahwa langkah ini akan menegaskan peran Malaysia sebagai bagian penting dari warisan budaya Nusantara, mengingat bahasa Indonesia memiliki akar dari bahasa Melayu. Ya demikian sahabat semua. Memang saya jujur ya, saya baru ketemu dengan video ini dan ini cukup menarik ya untuk kita bahas bersama. Dan satu sisi kita bersetuju bahwa bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa resmi Malaysia, tetapi yang kita tidak setuju itu adalah mereka ingin mengklaim bahasa Indonesia menjadi bahasa Nusantara, bahkan merubah kamus itu sendiri ya. Seperti apa kira-kira tanggapan sahabat semua? Silakan diberikan komentar. Terima kasih kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.